Pak, saya menyampaikan penyelesaian ini di jalan atau di party dan PHI. Ini jalan masuk di mana? Ini jalan cuma penyampaian kan sarjana hukum. Iya Pak, penyampaian ini hak konstitusional kita Pak. Hanya penyampaian aspirasi dan penyelesaian. 9 tahun 98 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Tidak boleh iya betul. Iya kan? Ya, kami dari Posko Perjuangan Rakyat Kota Manado, bagi Amro Indonesia, LPKPK dan para pensiunan perusahaan daerah pasar Kota Manado. Jadi kami berdiri di sini di bawah terik matahari menyuarakan hak-hak dari orang-orang yang tertindas, hak-hak yang tidak dibayarkan. Jadi kami di sini, kami ingin menyuarakan segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan daerah pasar Kota Manado. Dan yang pertama kita akan mendengarkan orasi dari Ibu Kerulit dari LPKPK Sulawesi Utara. Selamat siang semua. Siang. Hidup buruh. Hidup. Kehadiran kami di sini tidak lain dan tidak bukan. Kami hanya menuntut hak para pensiunan. Tidak banyak, ini hak terakhir yang hendak mereka miliki untuk melanjutkan sisa hidup mereka. Karena itu kami memohon, jika Bapak Ibu punya kerendahan hati, mari berikan hak mereka. Mereka tidak meminta lebih, hanya hak mereka yang terakhir untuk menyambung sisa hari tua mereka. Kami dari LPKPK dan seluruh masyarakat yang peduli dengan nasib para pensiunan meminta dengan penuh kerendahan hati, mari berikan hak mereka. Mereka tidak akan pernah arogan. Mereka hanya datang di masa tua mereka untuk meminta hak mereka yang terakhir kali. Mungkin ini modal hidup mereka di hari tua mereka. Karena itu kami mohon ketidakadilan ini harus segera diakhiri. Jangan cuma mediasi Pak, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mereka minta hak harus dibayarkan karena mereka sudah bekerja, dan itu bentuk penghormatan dari PD Pasar kepada mereka untuk terakhir kali. Karena itu kami meminta juga para penegak hukum, kami tidak akan pernah arogan. Terima kasih sudah mengawal kami. Yang selanjutnya dari Bung Princeton. Terimalah salam perjuangan. Hidup buruh. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Baik, harus diketahui bersama bahwa kita di sini bukan demi kepentingan pribadi, tapi kita hadir di sini demi satu tujuan, untuk kepentingan buruh. Hidup buruh. Hidup. Ya, pada perjuangan reformasi pada tahun 98, pendahulu kita memperjuangkan hak demi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi pada saat ini harus diketahui bersama bahwa degradasi demokrasi di Indonesia sudah menurun dan sudah melemah. Maka kami menuntut kepada pimpinan PD Pasar untuk dapat keluar dari tempat dan dapat mengunjungi kami di sini. Kami datang ke tempat ini. Ini adalah bentuk langkah terakhir kami sebagai aktivis peduli pensiunan yang ada di Kota Manado. Ini langkah terakhir kami bermohon pada pimpinan yang ada di PD Pasar Kota Manado ini. Lihatlah kami Pak,
jemputlah kami. Lansia kasihan. Bersama dengan kami di tempat ini. Lansia ini. Apapun yang Lansia kasihan ini dapat tunggu. sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami telah menjurat ke anggota DPR Kota Manado. Kami rasa ini langkah yang terakhir yang kami tempuh. Kami tetap berjuang sampai titik darah pengadilan. Hidup baru! Hidup! Hidup baru! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Kami selalu berpikir positif apabila badan direksi ataupun direktur dapat menerima kami, dapat menyelesaikan masalah ini. Kami sangat berpikir sangat positif tentang kejadian ini. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Tetapi hari ini adalah hari terakhir kami untuk mencari keadilan dan kami siap dengan berbagai bentuk proses hukum yang ada. Hidup baru! Hidup! Di bawah terik matahari yang membakar panasnya jiwa raga kita, terimalah salam perjuangan dari saya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saudara-saudara sekalian, dewasa ini telah kita saksikan bersama-sama bahwa perusahaan daerah PD Pasar Manado sesungguhnya telah melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagai kejahatan ketenagakerjaan. Apakah kita akan membiarkan hal tersebut, kawan-kawan? Apakah kita akan membiarkan hal-hal tersebut, kawan-kawan? Apakah kita akan membiarkan? Pada kesempatan kali ini, kita yang telah bersama-sama dengan para pensiunan PD Pasar Kota Manado, begitu banyak hal dan dedikasi yang telah dilakukan pada perusahaan ini, kawan-kawan. Menumpahkan keringat darah pun mereka telah lakukan untuk kesejahteraan Kota Manado, untuk mengemukkan seluruh energi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan kurang lebih 15 sampai 16 tahun yang lalu. Tetapi kita saksikan pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, bahwa kita telah melihat rezim yang zalim, melihat keadaan-keadaan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak benar yang dilakukan oleh pimpinan PD Pasar, sehingga hak-hak normatif yang seharusnya didapatkan oleh para pensiunan sampai saat ini, kawan-kawan, tidak diberikan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pimpinan PD Pasar? Hidup! Padahal selama bertahun-tahun yang di periode-periode yang lalu pun tidak pernah kita melihat hal-hal yang terjadi seperti ini, kawan-kawan. Maka kita akan membiarkan hal ini terjadi seperti ini terus-menerus, kawan-kawan? Tidak! Ataukah kita akan tetap terus menyerah dengan keadaan dan membiarkan ketidakadilan yang menang dan berkuasa di kota kita ini? Angkat tangan perjuangan kalian dan katakan hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan pekerja yang ada di dalam bahwa kalian juga merupakan calon-calon seperti kami semua yang ada di tempat ini. Betul? Betul! 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 Jangan berharap pada kesempatan kali ini di bulan Januari kita telah saksikan pemotongan 30% gaji kalian. Di bulan Februari 50% gaji kalian dipotong, kawan-kawan. Seharusnya kawan-kawan berada di sini bersama-sama dengan kami pensiunan untuk berjuang menuntut keadilan. Jangan membiarkan pimpinan PD Pasar melakukan kejahatan-kejahatan ketenagakerjaan, kawan-kawan. Kita dapat melihat bahwa sesungguhnya hak kalian untuk mendapat sepenuhnya apa yang menjadi hak normatif dari pekerja, apa yang menjadi hal-hal yang merupakan tanggung jawab dari pimpinan PD Pasar. Kita akan berdiam sampai saat ini, kawan-kawan. Apakah kita akan diam menghadapi
ketidakadilan yang dilakukan oleh pimpinan Peribahasa, kawan-kawan. Tidak. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, di bawah terik matahari yang menjadi saksi perjuangan kita pada siang hari ini, kawan-kawan, saya ingin mengundang kawan-kawan pun yang ada di dalam untuk berjuang bersama, menuntut keadilan, menambah segala hak yang merupakan hak normatif pekerja yang telah dimandatkan oleh undang-undang, baik itu pesangon pensiunan, baik itu BPJS Tenaga Kerja. pelaksanaan tanggung jawab jaminan kesehatan yang ada di BPJS, begitu juga pembayaran gaji 4 bulan yang telah kita kerjakan yang sampai saat ini belum diberikan oleh pimpinan Peribahasa, dan juga upah-upah lembur yang teman-teman kerjakan sampai saat ini. Kawan-kawan, jangan biarkan keadilan, jangan biarkan ketidakadilan ini menghantam habis seluruh pekerja-pekerja yang ada di Peribahasa, yang seharusnya kita tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya dengan berani menyampaikan, sebenarnya Pak Dokter jadi dokter saja, tidak perlu jadi pimpinan direksi Peribahasa, karena saya sama itu jadi seorang dokter, bukan sebagai pimpinan Peribahasa kalau tidak mampu menyelesaikan hak normatif dari para pekerja dan para pensiunan, bahkan pekerja yang dirumahkan selama satu tahun. Oleh sebab itu, kami akan tetap berdiri di sini, mengibarkan panji perjuangan dengan semangat yang telah dibakar habis oleh terik matahari untuk tetap memperjuangkan hak normatif dari para pekerja yang dirumahkan, untuk menegakkan kebenaran keadilan bagi para pensiunan serta bagi kesejahteraan rakyat Kota Manado lewat keberlakuan yang utuh dan bersih serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada perusahaan daerah Peribahasa Kota Manado yang kita cintai ini. Karena itu, saya serahkan kembali kepada Iya, turun yo, orang tunggu. Toh, orang tunggu, turun yo. Toh, bertemu langsung. Panik. Kita satu kali, orang dua kali. Kita mediasi, mediasi. Untuk kamar. DP Solusi cuma bayar. Orang nak menuntut apa-apa, cuma bayar dong. Ada yang cukup hebat. Orang pensiun itu harapan kasihan. Rasakan perjuangan. Asuransi Para buruh semua. pekerja yang dirumahkan, dipensiunkan. Dan kami hanya menuntut keadilan bagi buruh pekerja yang bekerja di Peribahasa. Kami ingin membungkam ketidakadilan, menyampaikan aspirasi, tapi diberlakukan layaknya pelaku kejahatan. Kami mohon kepada Bapak Peribahasa yang terhormat agar bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini, sampaikan kepada buruh pekerja yang ada di sini tentang kejelasan yang seharusnya mereka dapat. Meminta kau tolong PH. Loh. baik. Masih dalam tuntutan yang sama. Jadi di sini untuk Bapak Dirut yang terhormat,
Kami minta profesionalitas dari Bapak Dirut. Ayo. Ada 6 kali mediasi. Saat ini kami diminta mediasi lagi. Jadi untuk apa mediasi terus menerus tapi janji-janji tidak dibayarkan? Betul itu. Untuk apa kami masuk ke dalam sana? Kami rela di sini panas-panasan untuk membela orang-orang yang benar. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Mediasi dan dibodohi terus. Jadi apa? Kami hanya meminta Bapak Dirut turun dari singgasana, datang di sini menghadap kami dan bicara di depan rakyat umum. Biar rakyat semua mendengar. Rakyat semua mendengar janji-janji yang Pak Dirut berikan kepada kami. Jadi itu saja yang akan kami minta. Dari mana saya berjalan di sana? Hidup rakyat! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Saat ini kami mengatau bahwa satu tujuan untuk mengeluarkan keadilan sebagaimana amanat sila tanggal 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya menginginkan keadilan bagi para buruh di mana hak mereka yang sampai detik ini tidak dibayarkan. Jangan lagi ada mediasi. Kami hanya menginginkan hak yang wajib mereka dibayarkan. Tolong Pak, lihatlah kami di tengah panas ini. Datang untuk menuntut keadilan. Di mana hati nurani kalian? Hidup buruh! Hidup! Hidup rakyat yang tertindas! Hidup! Biar seluruh masyarakat mendengarkan. Dan saya akan kembali mengingatkan kepada ya bapak-bapak ibu dan yang terhormat yang berdiri dengan senyuman yang sangat manis di atas sana. Jangan mengira kalian tidak akan seperti kami. Sekali lagi jangan mengira kalian tidak akan seperti kami. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang bekerja dengan jelas 15 sampai 16 tahun tidak dibayarkan. Jadi ya semoga senyum-senyuman indah yang masih ada di atas sana masih terus tersenyum. Tapi jika terjadi seperti kami juga siap melayani kalian. Kami akan berdiri di sini untuk kalian. Jadi ya kami masih menunggu Pak Dirut mau turun dari singgasana ruang ber-AC di dalam. Kami masih setia di sini dengan tuntutan-tuntutan kami. Dan untuk perwakilannya tolong difasilitasi. Kami tidak perlu bicara dengan perwakilan di sini. Kami perlu bicara dengan Direktur Utama Bapak Roland Ruru. Itu saja yang kami minta di sini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, aksi akan terus dilakukan di jalan maupun di media-media. Jadi aksi akan terus dilakukan di jalan maupun di media-media sampai tuntutan kami terpenuhi. Jadi itu harus diingat, aksi akan terus dilakukan sampai tuntutan kami terpenuhi. Jadi aku minta bicara wakili. Kata semua kode siapa? Apa yang ya. Jadi mulai tunggu. Ini perintah. Jadi ini bicara langsung dengan Bapak. Boleh wakilan. Ada perwakilan oke. Anu ketua, ketua. Oh ya, semua dengar. Selamat siang semuanya. Yang terhormat. Saya ini merupakan kuasa hukum dari para pensiunan dan ada satu orang pekerja yang merupakan ahli waris yang bekerja dan telah meninggal di pasar. Tentu kami sangat berharap bahwa pimpinan PD Pasar dengan situasi dan kondisi yang ada, kami tahu bersama bahwa kalau dalam beberapa kali mediasi terus disampaikan terjadi kerugian dari perusahaan. Secara objektif kalau kita merujuk pada undang-undang, tentu itu harus ada audit independen dan kami mengharapkan itu kalaupun terjadi penundaan pembayaran. Jika tidak, kami pun menyampaikan pada kesempatan kali ini untuk membayar hak normatif dari para pensiunan. Apa itu? Pertama, pesangon dari para pensiunan dan juga ahli waris tersebut yang terlibat tadi. Dua, upah-upah yang mungkin dalam hal ini lembur yang telah lewat pekerjaan yang mereka lakukan selama bekerja di PD Pasar yang mungkin tidak dihitung. Juga
dalam proses jaminan ketenagakerjaan yang dengan alasan bahwa harus menunggu juga pemeriksaan kepada PD Pasar karena itu juga tanggung jawab dari periodisasi yang lalu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa itu juga merupakan tanggung jawab dari pimpinan PD Pasar karena begini, hal tersebut harus kami akui bahwa memang tidak dibayarkan di periode lalu. Tetapi yang perlu diketahui bahwa Presiden juga menanggung utang-utang negara yang terjadi pada periodisasi sebelumnya. Berarti kalaupun memang demikian, kami menjelaskan demikian pada kesempatan kali ini sebagai pimpinan direksi PD Pasar untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan juga yang pasti kalaupun memang berkenan, kami sangat mengharapkan itikat baik yang dilakukan. Kalaupun memang proses hukum sementara dijalankan, karena juga saya dan teman-teman yang merupakan penasihat hukum di PD Pasar telah melakukan tripartit dan kami telah mengajukan sebenarnya hal-hal yang disampaikan pada mediasi tersebut, mediasi tripartit untuk pembayaran dari segala hak normatif yang mungkin timbul akibat putusnya hubungan kerja akibat pensiun dari Pak Kusida dan juga ahli waris karena meninggal dunia. Mungkin itu kiranya dapat diklarifikasi dulu oleh Pak Yud, dokter. Dengan baik. Kamu tawarkan, kamu coba di mana sih? Halo. Ramai di hati. Shalom. Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang hari ini datang di kantor PD Pasar, boleh angkat tangan yang mantan karyawan. Dan istrinya. Satu bang. Istrinya. Ahli waris ada. Tiga orang yang mantan karyawan. Yang sisanya ini dari Eklesia, teman-teman yang PKP lain. Jangan tadi nak perkenalkan tuh. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ingin menyampaikan bahwa BUMD PD Pasar Manado ini dikelola berdasarkan kewajiban perusahaan lainnya yang ada di negara ini seturut dengan apa yang dinyatakan oleh PP 54. Peraturan tahun 54 nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, cantolan utama peraturan dan perusahaan. Sehingga setiap keputusan ini menempel di cantolan utama peraturan PP 54 nomor tahun 2017. Yang kedua, saya mengapresiasi, menghargai aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan pengamat atau kawan-kawan yang peduli terhadap PD Pasar, termasuk dengan mantan-mantan karyawannya. Saya atas nama manajemen perusahaan menerima komunikasi dialog langsung demonstrasi hari ini, dan sebenarnya saya menyayangkan demon ini terjadi karena PD Pasar atau perusahaan manajemen tidak pernah menutup diri untuk bertemu dengan mantan-mantan karyawan yang notabene sudah menancurkan keringat untuk kebesaran perusahaan ini. Kalau saya dan manajemen menutup diri, tolong sampaikan hari ini kalau kami menutup diri, supaya ini terang-benderang seluruh masyarakat. Jadi secara etika, kita tidak perlu ada demo, karena kita selalu membuka diri. Setiap jam kantor, Senin sampai Jumat, kantor pusat, jam waktu kantor pusat, kami selalu membuka diri untuk menerima dialog. Bahkan mekanisme hukum sudah kami tempuh dengan mantan-mantan karyawan, yaitu lewat tripartit atau perundingan bilateral berdua antara mantan karyawan dan perusahaan. Yang kedua, perundingan multilateral atau tripartit dengan Dinas Tenaga Kerja, kami pun menempuh jalur tersebut. Yang ketiga, kami sangat siap apabila saudara-saudara ingin menempuh jalur terakhir, yaitu perselisihan hukum industrial atau PHI. Silakan, tolong buku dapat di pengadilan. Karena perusahaan ini tidak boleh dikelola secara politik. Perusahaan ini tidak boleh dikelola secara selera kepemimpinan. Ini adalah milik rakyat. 500.000 masyarakat Kota Manado memantau, memonitor
untuk kesejahteraan karyawan dan mantan karyawannya. Tapi perusahaannya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat banyak. 500.000 masyarakat terkait kesejahteraannya dengan perusahaan ini. Karena kita tahu bersama seluruh pasar-pasar yang ada di Kota Manado ada di bawah pengelolaan PD Pasar. Kalau pasar-pasar ini bermasalah, otomatis seluruh masyarakat Kota Manado akan bermasalah sandang pangannya. Maka ini tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Ini harus dikelola secara hati-hati karena kita harus bertanggung jawab bukan saja pada karyawan dan mantan karyawan, tapi semua keputusan ini harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Manado yang adalah pemegang saham. Yang pertama ingin saya sampaikan tuntutan saudara bahwa saudara menuntut perundingan pembayaran hak-hak saudara. Kami sudah ikuti. Tapi lewat teknis hukum kan di jalan. Tidak ada peraturan yang menyampaikan bahwa penyelesaian perselisihan karyawan dan perusahaannya terkait dengan pembayaran gaji, pensiun dan lain-lain di jalan, di demo. Tidak ada. Yang bisa menyelesaikan adalah sesuai dengan aturan hukum mekanisme bipartit. Bipartit itu silakan saudara berunding dengan kami. 12 jam pintu kantor ini terbuka. Kalau tidak puas dipanggil lewat dinas tenaga kerja. Kalau tidak puas, maka saudara bisa menempuh jalur hukum. Yang kedua, fakta-fakta hukum yang ada terakhir pada kami bahwa ada banyak pensiunan dan mantan karyawan atau karyawan yang serta dirumahkan yang tidak ada sesuai prosedural. Ada dua cabang hukumnya. Peraturan perusahaan tahun 2011 dan peraturan perusahaan tahun 2021. Jadi selama pasar berdiri, dua kali peraturan sakit di perusahaan ini, yaitu perusahaan tahun 2011 dan peraturan tahun 2021. Peraturan perusahaan tahun 2011 itu mengatakan bahwa umur usia maksimal karyawan diangkat kalau dia sarjana 35 tahun. Kalau tahun 2011 ya. Kalau sarjana 3 tahun. Kalau bukan sarjana 25 tahun. Itu berlaku dari tahun 2012 sampai 2021. Setelah 2021 naik 5 tahun. Yang non sarjana 40. Nah, ini perlu diinterpretasikan secara baik karena menyangkut dengan keadilan, asas-asas keadilan. Kami berarti sudah bekerja, ada kesalahan yang bayar, sudah ada bayar yang berunding secara baik dengan kami. Dalam bipartit 500 juta sudah mengeluarkan dana untuk kepemimpinan saya dan kawan-kawan direksi untuk menangani pesawat dan pensiun. Berarti ada etiket baik dari perusahaan kepada karyawannya, bukan tidak ada etiket baik. Kalau tidak ada etiket baik, wajib saudara demonstrasi. Tapi ada etiket baik. Kalau tidak ada etiket baik, tentu tidak ada 5 juta yang kami bayar. Dan saya tidak mengerti yang saudara pernah sebut, saudara kami bisa tutup dengan saturan lainnya. Karena langkah-langkah hukum sudah ambil, sementara saudara bilang kegagalan juga. Yang mau jelas mana? Saya mempercayai saudara-saudara sarjana hukum kan. Kalau sarjana hukum tentu mengerti hukum bahwa mekanisme hukum mengatakan penyelesaian ini dipartit dan PHI, bukan di jalan, bukan di demo. Saya tidak tahu kalau demonstrasi ini dipakai atau ditunggangi oleh politik, ditunggangi untuk tujuan-tujuan tertentu. Tapi masyarakat perlu tahu hari ini semenjak kami diam beberapa bulan, kami menunggu dengan hati yang sabar. Saudara-saudara datang tamu untuk bicara dengan kami. Dan kami sudah menjawab surat-surat yang masuk termasuk dari Dinas Tenaga Kerja hari Senin 3 hari yang lalu. Kami sudah berunding dengan 15 para yang di rumah ada desa. Sudah kami berunding. Jadi ada etiket baik selalu dari kami. Kalau pakai terima asal Tapi dia cuma bayar 25 juta. semua persoalan bisa diselesaikan dengan cerita. Sama persoalan bisa diselesaikan Ada tawaran dengan begitu, cerita, tapi kan tapi cantolannya harus melecehkan 25 juta. nggak boleh sembarang dirut tiba kasihan, dorang nak makan, dorang so ini kita mesti bayar. Ini perusahaan negara, perusahaan daerah. Semua kita keputusan sini harus berdasarkan
yang jelas. Dan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota luar biasa membangun PD Pasar dengan visi brilian, membuat pasar yang profesional. Ini profesional itu apa? Bahwa pasar ini harus dikelola secara hukum. Hukum harus menjadi panglima. Tidak boleh serena, tidak jasa iba. Tidak boleh hanya, karena kita sayang, bayar Jo. Ini boleh. Semua konsekuensi hukum mengikat. Dengan demikian saya tetap tunggu saudara-saudara dalam mekanisme bipartit di Dinas Tenaga Kerja, dan kalau tidak puas kami menunggu di PHI. Orang baku dapat di pengadilan. Terima kasih. Oke, ini menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Didi. Ya, kalau kita lihat asas superior PP yang bawa maksudkan, jika disandingkan dan dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa hubungan kerja itu terjadi antara 3 alasan, Pak. 1, ada perintah. 2, terus saya ingin menyampaikan bahwa walaupun memang PP yang Bapak jelaskan tadi baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan, Pak, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai penanut hukum yang baik bahwa kita tidak mengenal asas retroaktif atau berlaku mundur. Nah, ini para pekerja telah bekerja dari 2006 dan 2005 itu kalau SK 2005 dan 2006 itu SK. Kalau kenyataan di lapangan mungkin lebih dari itu, dari tahun 90-an. Ya, Pak Andi ini dan juga yang teman-teman ini, bapak-bapak yang belum memegang direksi sampai saat ini pun belum mencatat mereka sudah bekerja dari tahun 90-an. Kami pun mungkin belum lahir, di lapangan mereka telah melakukan pekerjaan. Tetapi kesepakatan di 2005 dan 2006. Jadi kalaupun memang itu hanya berlaku sampai tahun 2021 sebagai apa yang disampaikan oleh Bapak, maka dia tidak boleh berlaku retroaktif atau berlaku mundur. Ya, sudah mengerti. Iya. Boleh kita jawab? Poin, non jelas. Jangan begitu. Tenang. Oke, saya ingin juga kalau persoalan kami turun dan proses perselisihan lingkungan misalnya yang kita telah proses itu, kalaupun seandainya kami telah memberikan somasi pada beberapa hari yang lalu mewakili para kuasa, itu sangat disayangkan tidak dibalas pertama. Berarti Bapak mengarahkan agar supaya tidak terjadi negosiasi bipartit pun dengan pihak. Saya mengundang dan berjanji dengan pihak Pak Glorio. Apa ngerti ini berarti? Pak, Pak, ini tunggu dengar dulu. Nanti Bapak klarifikasi kita itu, Pak. Kalau orang parti iya, kalau membuka pintu. Oh, sama. Iya, Pak. Oke, jadi saya ingin menyampaikan gini, Pak. Pada waktu itu memberikan surat, 2 surat, dan kami hanya ditanggapi oleh 1 surat untuk amat sebagai ahli waris. Dan itu pun langsung mentah-mentah disampaikan. Tawaran dari BPP Bakar 10 juta. Padahal kalau kita melihat surat yang telah dinyatakan, yang saya pegang kali nanti di pers polisi, bahwa itu ada 12 kali pembayaran dan masih ada sisa 90 juta. Proses penawaran 90 ke sini, Pak, tidak langit dan bumi kan? Oleh PH, apakah itu menurut perintah oleh Bapak? Bukan. Iya, perintah oleh Bapak. Dan sampaikan ini, nanti mau tanya ke atasan dulu. Begitu penyampaian daripada teman-teman PH yang telah menyampaikan. Jadi kalaupun seandainya memang bipartit, kami telah berupaya mengadakan itu. Kalau nak contoh. Iya, Pak. Berarti Bapak dia mau menyelesaikan secara bipartit kan? Soalnya itu Pak penawarannya dari 90 ke 10 itu jauh sekali, Pak. Dan kalaupun untuk teman-teman yang dimensiunkan, kalau boleh tahu, Pak, ini ada sekitar ratusan, kalaupun mau dihitung ratusan juta yang kalaupun Lama ada bicara, toh? iya, itu, Pak. Tadi Bapak menyampaikan kita tidak potong. Jadi Ini perlu tidak disampaikan dialog dan menyampaikan. Boleh dialog. Oke. Anda datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi. Silakan. Jangan menyampaikan sini. Pak,
kita mau tanya penyelesaian ini di jalan atau di bipartit dan PHI. ini jalan masuk di mana? Ini jalan cuma penyampaian Mana kan sarjana hukum? Iya, Pak, Mana penyampaian kasih tahu sama Ini masyarakat? hak konstitusional kita, Pak. Hanya penyampaian aspirasi dan penyelesaian ya. 9 tahun Nggak 98 boleh tentang berdebat. penyampaian pendapat di muka umum, Tidak Pak. boleh iya betul. Iya kan? Tapi orang tidak boleh berdebat sini. Iya. Kalau Jadi saya saudara-saudara yang ingin tempat tersebut, bipartitnya di bipartit PHI. Oh iya, di Bali Bapak tidak hadir. Masalahnya di Bali Bapak tidak hadir. Nggak apa-apa ada PHI itu. Berarti itu Pak. Bapak bilang program ternyata PH bukan Bapak. Terakhir kita jawab ya. Jalan ini bukan tempat penyelesaian masalah. Karena ada salah orang kalau menyelesaikan masalah. Makanya tadi tahu di pengacara ini ada mengerti hukum atau enggak. Ini boleh berdebat hukum sini orang. Iya, Pak. Kalau berdebat hukum di pengadilan saya. Nah, tahu betul? Kalau berdebat hukum di pengadilan, orang tunggu di pengadilan. Kalau nak puas di partit, nak puas partit, baru tunggu pengadilan. Mana kacamata 90 10 90 10. Orang berkacamata, Bapak diangkat umur berapa? Saya dapat 2005 Pak. Umur berapa waktu itu? Belum ada PSK di Oh, tahun 2011. Ya, nanti kalau fakta hukumnya itu, makanya kita akan cocok, Pak. Makanya Iya. iya. Kalau tidak cocok, nanti orang di pengadilan kan.